Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Kebanyakan karyawan memutuskan untuk resign itu karena mereka biasanya udah males bekerja, udah patah semangat, sehingga memutuskan lebih baik resign daripada nggak produktif di kantor sekarang ini. Dan penyebabnya juga kebanyakan dari hal-hal internal di dalam kantor. Kira-kira hal internal apa aja yang biasanya ngebuat karyawan itu jadi malas bekerja dan kehilangan produktivitas? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Produktivitas karyawan. Nah, produktivitas karyawan ini bisa dikatakan menjadi momok yang paling sering dibahas oleh perusahaan, terutama dari sisi manajemennya, di mana biasanya perusahaan itu mengharapkan karyawannya itu dapat lebih produktif untuk perusahaannya. Karena balik lagi, kinerja perusahaan itu sangat bergantung dengan produktivitas karyawannya. Makanya jangan heran kalau perusahaan-perusahaan itu berusaha sebisa mungkin membuat karyawannya itu bisa terus produktif. Entah melalui benefit perusahaan, atau membuat sebuah event, atau memberikan apresiasi kepada karyawannya melalui pemberian hadiah-hadiah. Intinya agar karyawan itu tetap senang dan tetap produktif dalam bekerja di perusahaan tersebut. Tapi nggak bisa dipungkiri ya bahwa banyak masalah yang membuat karyawannya itu jadi nggak produktif, jadi patah semangat, itu bukan dari masalah eksternal. Kebanyakan datang juga dari masalah internal kantor itu sendiri. Nah, kira-kira masalah internal apa aja yang sering terjadi di kalangan perusahaan yang membuat karyawannya itu kurang produktif? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah tidak mendapatkan hak dan juga benefit yang harusnya didapatkan oleh karyawan tersebut. Tentunya ya, kita itu bekerja di sebuah perusahaan itu dengan harapan kita mendapatkan timbal balik. Timbal baliknya itu adalah hak yang kita terima, dan bentuknya itu biasanya gaji. Selain gaji, biasanya perusahaan juga menawarkan benefit-benefit lain, seperti tunjangan, kemudian ada juga asuransi, dan itu berbeda-beda setiap perusahaan. Tapi intinya, mereka itu menjanjikan benefit tersebut agar karyawannya itu atau calon karyawannya itu mau bekerja di perusahaan tersebut. Tapi coba dibayangin aja ketika kalian itu udah bekerja di perusahaan tersebut, tapi hak dan juga benefit kalian tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kita mulai dari benefit dulu. Kalau seandainya benefit yang dijanjikan itu tidak diberikan kepada kita sebagai karyawan, tentunya si karyawan itu kan merasa dibohongi oleh perusahaan. Belum lagi banyak karyawan juga yang terikat oleh kontrak, sehingga karyawan tersebut tidak bisa pindah ke perusahaan lain yang menawarkan benefit yang serupa dan pasti diberikan juga. Sehingga mereka itu harus bekerja ya tanpa mendapatkan benefit yang dijanjikan itu. Karena merasa dibohongi, tentunya ya karyawan tersebut menjadi malas bekerja, kehilangan semangat, yang ujung-ujungnya berdampak kepada produktivitas karyawan tersebut. Itu dari sisi benefit aja. Tapi bayangin kalau seandainya yang nggak dipenuhi itu adalah hak mereka, hak pokok, yaitu gajinya. Dan itu sering banget terjadi, di mana sering kejadian kepada para buruh yang mereka itu tidak mendapatkan hak mereka. Sehingga akhirnya para buruh itu berhenti bekerja atau mogok kerja dan fokus kepada demo. Yang tentunya itu kan tidak produktif banget untuk karyawannya sendiri, bahkan untuk perusahaannya itu. Dan itu sering terjadi dan juga banyak contoh kasusnya, kalian bisa cari sendirilah. Lalu hal kedua yang membuat karyawan itu jadi malas bekerja dari sisi internal perusahaan adalah arah perusahaan yang tidak jelas kemana. Biasanya yang lumayan kesel sama tipe-tipe masalah seperti ini itu adalah karyawan yang masih muda, yang lumayan idealis, yang pengen berkontribusi terhadap perusahaan mereka. Cuma masalahnya, lu itu kan pengen berkontribusi dengan cara bekerja di perusahaan tersebut, mengikuti arahan dari manajemen tentunya. Dimana setiap arahan itu tentunya punya tujuan dong, pengen kemana. Permasalahannya adalah, ternyata dari sisi manajemen dan perusahaannya itu nggak tahu nih pengen ke arah yang mana. Biasanya arahan yang turun pun itu nggak jelas. Dan ketika lu kerjakan pekerjaan tersebut, lu itu nggak tahu tujuannya buat apa. Biasanya karyawan-karyawan yang idealis ini, yang masih muda ini, mereka itu masih haus akan pengalaman, masih ingin mengeksplor potensi yang ada di dunia kerja. Dan biasanya mereka itu butuh leader-leader yang mumpuni,
yang kelihatan dari cara mereka itu membawa karyawannya dalam mencapai tujuan di perusahaan tersebut. Ya ibaratnya mereka itu pengen dituntun, pengen dibimbing. Ya kita asumsi aja lah kalau lu itu pengen pulang ke rumah, tapi lu itu lagi dituntun sama satu orang nih. Tapi orangnya aja nggak tahu arah ke rumah lu itu gimana. Ya masa lu mau dibimbing sama orang seperti itu? Ujung-ujungnya kan nggak nyampe tuh ke rumah. Makanya hal-hal seperti ini lumayan membuat karyawan-karyawan tersebut kecewa. Dan gak jarang yang jadi malas-malesan dalam bekerja karena ujung-ujungnya pekerjaan yang dikerjakan itu gak ada tujuannya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu beban kerja yang berlebihan. Nah ini sering banget terjadi di startup-startup ya, dimana memang satu orang itu bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Dibilang patah semangat atau malas bekerja, ini lebih tepatnya dibilang burnout sih. Dimana memang si karyawannya ini udah nggak punya energi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena beban kerja yang terlalu banyak dan dia dipaksa untuk bekerja terus. Kalau dibilang dipaksa, nggak dipaksa juga sih, lebih ke beban tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Ditambah juga deadline yang mepet-mepet biasanya di dunia startup itu. Karena beban kerja yang lumayan berat ini dan bisa dibilang lumayan banyak, membuat karyawan itu kehilangan energi untuk bekerja dan belum sempat recharge juga, sehingga ketika mereka mengerjakan pekerjaan tersebut jatuhnya nggak maksimal, nggak produktif. Ya mirip-mirip sama kayak orang males-malesan lah, tapi sebenarnya bukan karena males, lebih karena nggak punya tenaga lagi aja. Lanjut ke poin yang terakhir. Nah ini yang lumayan sering terjadi nih di perusahaan-perusahaan manapun, yaitu ada konflik internal. Biasanya konflik internal ini terjadi karena biasanya dari antar divisi ya, itu ada kepentingan tersendiri yang mereka itu harus perjuangkan dari divisi mereka. Sehingga ketika tektokan dengan divisi lain terjadi pergesekan. Selain antar divisi juga bisa antar perorangan ya, dimana mungkin gesekannya ini terjadi karena politik kantor atau mungkin ada ketersinggungan. Cuma intinya gesekan yang terjadi ini membuat hubungan antar dua belah pihaknya itu jadinya nggak smooth. Dan yang paling parah, pengambilan keputusannya itu udah bukan kepada keuntungan perusahaan atau objektivitas perusahaan, melainkan dari sisi subjektivitas. Sehingga keputusan apapun yang diambil itu udah benar-benar nggak objektif lagi. Gue kasih permisalan, misalnya kalian itu lagi rapat internal tim kalian. Kemudian kebetulan nih manajer kalian itu nggak suka dengan kalian. Dan ketika ditanya ada ide atau masukan, lalu kalian kasih ide nih. Biasanya ide kalian itu udah nggak didengarkan oleh manajer kalian. Karena apa? Karena dia memang udah nggak suka dengan kalian. Ini misalnya aja ya. Karena balik lagi, pengambilan keputusan itu bisa menjadi objektif atau subjektif itu tergantung orang yang berinteraksi dengan kalian. Kalau memang si manajer ini nggak suka dengan kalian, tapi dia itu masih bisa berpikir secara objektif, sehingga masukan yang kalian berikan kepada dia itu masih diproses, is okay. Tapi banyak juga manajer yang kalau emang udah nggak suka, ya udah subjektif tuh keputusannya. Dan hal itu bukan cuma terjadi antar atasan dengan bawahan, tapi juga antar sesama bawahan juga. Antar manajemen pun kadang-kadang terjadi. Intinya bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang pasti masih dalam lingkup perusahaan tersebut. Oke, jadi itulah beberapa hal internal atau konflik internal yang sering terjadi di kantor yang membuat karyawannya itu jadi malas bekerja atau kurang produktif. Ya, semoga hal-hal ini tidak terjadilah di tempat kalian bekerja, karena kalau terjadi sih itu udah nggak enak banget. Dan kalau terjadi, semoga masalahnya itu dapat segera diselesaikan. Karena gue sendiri punya pengalaman hal tersebut, dan jujur itu nggak enak banget. So let's hope for the best lah untuk karir kita ke depannya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.